Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak. Kali ini kita akan membahas tentang ifsya'us sir. Ifsya'us sir. Jadi membuka rahasia. Ya, mempublikasikan rahasia. Rahasia itu kan tidak boleh dipublikasikan. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia ada salah kaprah. Ya, jadi ada kata umum, ada kata-kata yang salah kaprah. Orang mengatakan begini, sudah bukan rahasia umum. Rahasia dan umum itu dua hal yang kontradiktif. Jadi kalau kita mengatakan itu sebaiknya jangan diucapkan kata umum. Bukan rahasia. Jadi jangan rahasia umum. Rahasia ya bukan umum. Ya. Sudah umum atau sudah bukan rahasia gitu. Gitu harusnya. Jadi bukan rahasia umum. Itu dua hal yang kontradiktif. Nah, kali ini kita akan membahas ifsya'us sir. Mana ifsya? Ifsya itu min fasya khabar. Yafshuhu fusyuwan fusyian ay intasyara wa za'a. Ifsya artinya tersiar, melebar. Afsyahu ghairahu wa tafasya syai' ay ittasa'a wa fasya syai' zahara. Zahir dan meluas. Sekarang sir. Ya, jadi ifsya itu menyiarkan. Kalau dalam bahasa dialeknya itu membuka rahasia. Sir huwa mayuktam. Sir itu artinya sesuatu yang disembunyikan. Wa huwa khilaful i'lan. Lawan kata dari i'lan dalam bahasa Indonesia iklan. Ya, iklan itu bahasa Arab. I'lan artinya pemberitahuan. Jadi tidak mengiklankan. Itu namanya menyembunyikan rahasia. Yaqalu asrartu syai' israran khilafu a'lantuhu. Kalau seseorang mengatakan asrartu syai'a israran, saya menyembunyikan sesuatu, itu artinya lawan dari saya mengiklankannya. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, apa itu ifsya'us sir? Ifsya'us sir itu adalah ta'ammudul ifta' bisirri man syakhs i'taman alaih. Ifsya'us sir itu adalah sengaja, ya, sengaja menyiarkan rahasia orang yang mengamanatinya. Jadi ada orang yang mengamanati Anda agar beritanya jangan disiarkan. Agar ceritanya jangan dirahasiakan, jangan disiarkan. Ya, sesuatu. Fi ghairil ahwal allati tujibu fi syariat Islamiyah ifta wa tujizuhu. Dalam kondisi-kondisi yang tidak diwajibkan oleh syariat untuk disiarkan. Yang oleh syariat dibenarkan untuk disembunyikan. Seorang sahabat pernah
mau dihukum mati gara-gara melanggarnya, yaitu tentang Fathu Makkah, ya, tentang penaklukan Mekah. Rasulullah mengumpulkan sahabat, tahun depan kita akan menaklukkan Mekah, tapi tolong berita ini rahasiakan. Jangan sampai orang Mekah tahu sebelum kita ke sana. Nah, ternyata ada seorang sahabat yang punya keluarga. Ya, terbayang olehnya dua kelompok yang bertentangan berjumpa. Wah, ini bakal ribut ini. Ya, bakal perang ini. Nah, kalau sudah perang, kalau keluarga saya di sana nggak tahu, ini akan banyak musibah. Paling tidak kalau punya ternak dikandangin kayak dulu gitu kan. Ya seperti mau ada bencana diberitahu gitu ya. Kalau ada yang bisa menangkap itu mah enak tuh ya. Mau ada bencana diberitahu dulu kan, kita kan siap-siap segala sesuatunya. Nah, tapi ini dibocorkan. Jadi dibocorkan, kebetulan Rasulullah kemudian mendapat wahyu ya, bukan kebetulan. Rasulullah diberitahu oleh Jibril bahwa berita ini akan dibocorkan oleh sebuah surat. Ada sebuah surat yang dibawa kurirnya perempuan. Tuh. Nah, sekarang ini suratnya sedang berjalan, belum sampai. Kalau sampai bocor ini bahaya. Maka Rasulullah pun meminta Ali dan Umar, apa siapa itu? Sahabat, untuk mengejar kurir itu. Mukjizat Nabi terlihat ketika Nabi memberitahu, kamu menuju sumur itu. Dia lagi jalan nih, si Ali membawa ini. Kamu tuju aja sumur itu. Jadi potong kompas. Kan ini kan sudah jalan kan susah dikejar deh. Potong kompas. Tuju. Sementara jalan Mekah Madinah itu kan bergelombang kan. Banyak gunung, banyak apa itu dipotong kompas. Set. Sampai ke sumur tertentu, maka ketemulah perempuan ini. Jadi kalau bukan mukjizat susah. Ya, melihat ini. Perjalanan surat itu. Dulu kan belum ada GPS. Nah, sampai situ. Kemudian tertangkap, digeledah, betul ada. Kemudian si pelakunya disidang. Dalam persidangan, Umar bin Khattab sudah menyediakan diri untuk menjadi eksekutor. Ya, izinkan saya memenggal leher. Kata Rasulullah, jangan dulu Umar, diam dulu, dengarkan. Kita menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, karena penulisnya ini adalah member, singkatnya member, peserta Perang Badar. Semua peserta Perang Badar dijanjikan oleh Allah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Ini menarik yang akan datang ini. Kalau kita kan boleh jadi ya puasa Asyura 2 hari ya, Tasu'a dan Asyura, jangan menyendiri. Boleh Anda pilih 9, 10 atau 10, 11. Sebab Yahudi membiasakan tanggal 10. Kita harus beda. Nah, ketika ditanya, gimana nih ya Rasulullah puasa Asyura? Saya berharap Allah akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Bukan yang akan datang, yang lalu. Kalau yang akan datang berarti sampai dengan tahun 2025 dosa kita diampuni. Ya kan? Padahal belum dijalanin. Oh, itu kan lebih orang yang nekat mah udah aja memproduksi dosa. Itu udah diampuni. Kan begitu, nekat. Tapi sahabat, walaupun ada statement dari Rasulullah sudah diampuni,
mereka berhati-hati tetap. Jadi enggak nekat gitulah, sengaja melakukan dosa. Nah, begitu juga ini yang terjadi pada sahabat. Ketika di sidang, maka keputusan dari Allah adalah isna'u ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Lakukan apa maumu karena Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Waduh, teger, ya, betapa menyenangkan gitu ya. Nah, kita kembali ke soal ini. Bagaimana ayat-ayat tentang menyiarkan rahasia atau membuka rahasia? Pertama, kita dapati dalam ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa, surat keempat, ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka urusan suatu perkara, perkara itu tentang keamanan, keamanan negeri atau masalah-masalah yang menakutkan, mereka menyiarkannya. Nah, ini perilaku siapa nih? Pasti orang munafik setidak-tidaknya. Walau rudduhu, seandainya mereka benar, mereka akan kembalikan ila rasul, kepada rasul. Jadi kalau ada berita, jangan buru-buru disiarkan, kecuali dikembalikan kepada sumber berita. Ya, kalau di zaman Rasulullah, pada Rasul dulu benar nggak ini? Sebelum disiarkan. Jangan sudah melebar kemana-mana, kemudian beberapa orang mengambil tindakan, nah ini akan membuahkan penyesalan. Ya seperti kita nggak beda dengan sekarang lah. Kalau Anda mendapat posting begini, begitu, langsung ketik saja di Google. Ya, contohnya, si A dikabarkan meninggal. Kan suka begitu tuh, sampai ada peti matinya, terus bunga-bunga ya yang menyatakan duka cita, diketik saja. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Si A wafat, tanda tanya. Nah, nanti akan dijawab sendiri. Tuh, caranya gitu. Supaya ketika kita posting, kalau nerima mah nggak salah. Tapi kalau posting, ya, Anda berhati-hati, bisa berhadapan dengan hukum. Salah posting bisa ya dihadapkan pada ancaman hukum, nyarin yang nggak bener. Kalau nerima nggak salah, namanya nerima. Jadi hati-hati dalam posting, mengoper ke yang lain. Nah, di zaman Rasul tuh dikembalikan pada Rasul. Kalau kita zaman sekarang, contohnya Abdullah Gimnastiar wafat, oh ramai tuh. Ternyata enggak. Ya, ini kita tinggal ketik saja, kemudian diakhiri dengan tanda tanya, itu akan dijawab. Ilallah wa ila rasul, andainya mereka benar, mereka akan mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri. Pada ulil amri, minhum, dari mereka. La alimahu, niscaya akan mengetahuinya, alladzina yastambithunahum, orang-orang yang istimbat. Kita sudah pernah dengar istimbat. Istimbat itu menggali hukum. Maka maksudnya orang-orang yang berkepentingan ya akan memutuskannya. Siapa yang berkepentingan? Contohnya sekarang itu banyak adegan-adegan atau posting-posting dari orang-orang tertentu ini sebenarnya pemecah perhatian. Walaula fadlullah alaikum, kalau saja tidak ada anugerah Allah atas kalian, warahmatuhu, dan rahmatnya, lataba'tumus syaitan, niscaya kamu akan ikuti setan, illa qalila, kecuali sedikit. Ini kita periksa dulu sebelum bertindak. Ya, contohnya dikabarkan seseorang begini. Nah, kalau pengikut fanatiknya itu bertindak,
Ternyata tidak, bohong kabarnya. Nah, dia bertindak jauh nanti. Ternyata pemimpinnya diganggu, terus pengikutnya bertindak kasar, padahal itu bohong. Nah, ini kan rugi. Ya. Kemudian ayat yang kedua, surat At-Tahrim. Berapa tuh? Surat keberapa? Setelah At-Talaq 66 ya. Benar. At-Tahrim. Surat ke-66. Jadi untuk melatih ingatan saudara, ketika disebut surat, Anda sebut angka. Kalau disebut angka, Anda sebut namanya, nama suratnya. Surat At-Tahrim, surat ke-66. Surat ke-65, At-Talaq. Surat ke-67, Al-Mulk. 68, Al-Qalam. 69, Al-Haqqah. Ya, supaya ingatannya pulih. Allah berfirman, wa'id, dan ingatlah. Jadi kalau id, itu simbol dari pengalaman, sejarah. Ingatlah, peristiwanya sudah berlalu. Id, ketika asaran Nabi merahasiakan ila ba'di azwaji, kepada sebagian istrinya. Ada rahasia yang Rasulullah sampaikan pada istrinya, ya, jangan sampai disiarkan. Haditha, sebuah pembicaraan. Falamma, maka saat nabba'at bihi, menyiarkannya dengan berita itu, wa adharahallahu alaihi, Allah pun memberitahu Nabi Muhammad. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Sebagian istri ngaku, sebagian tidak. Ya, pelakunya ini ada yang ngaku, ada yang enggak. Falamma nabba'aha bihi, maka ketika Rasul menceritakan berita itu sudah disiarkan. Qalat, sang istri mengatakan, man amba'aka hadza, siapa yang memberitahumu tentang hal ini? Siapa yang ngasih tahu bahwa berita ini udah diceritain? Ya. Qala, Nabi menjawab, nabba'aniyal alimul khabir. Asalnya ini nabba'ani asalnya, tapi karena bertemu dengan al, sukun dengan sukun susah, ya. Asalnya nabba'ani asalnya, nabba'ani asalnya, ya, tapi karena ada al, maka nabba'ani Allah, nabba'aniyal alimul khabir, telah memberitahu aku al-alim al-khabir, Zat yang maha tahu dan maha waspada. Maksud lain dari ayat ini adalah yang memberitahu aku adalah Allah, yang maha tahu dan maha waspada. Qala al-Qasimi asyara ta'ala ila ghadabihi li nabiyhi salawatullah alaihi mimma atat bihi min ifsyaisir ila sahibatiha wa min muzaharatiha ala ma yuqli'u rahatahu wa ana dzalika dzanbun tajibut taubatu minhu. Kata Al-Qasimi, ayat ini memberi isyarat, ya, Allah memberitahu tentang kemurkaan Nabi. Ila ghadabihi li nabihi, Allah murka, ya, disampaikan kepada nabinya dengan apa yang dilakukan oleh istrinya itu, membuka rahasia, ya, kepada temannya. Nah, setelah ditegur, ada yang ngaku, ada yang enggak. Qala Tabari falamma nabba'aha bihi falamma akhbarat bil hadits alladzi asara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibatiha wa adharahu alaihi. Arti nabba'aha bihi, kata At-Tabari, yaitu ketika perempuan itu menyampaikan ucapan yang dibuka, ya, jadi perempuan ini, istri Rasulullah, menceritakan pada temannya
isi percakapannya ini disampaikan oleh Rasulullah. Kamu ngomong begini-begini. Mereka heran. Kok bisa tahu? Kok tahu? Tuh kan? Nah, inilah mukjizat. Ya aku diberitahu oleh Allah. Begitu juga dalam surat 8 ayat 27 dan 28. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah. Wahai orang-orang beriman, janganlah Anda berkhianat pada Allah, war rasulah dan pada Rasul, wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanat-amanat kalian, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui, sadar. Wa'lamu, ketahuilah, annama, sungguh, hanya amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnah, adalah fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Ya, anak dan istri semua ujian, mau benar mau enggak ujian. Anak nurut ya ujian, anak nakal ya ujian. Kita selalu dalam ujian. Bagaimana tindakan Anda ketika mendapat kenyataan anak Anda benar, baik, pinter, saleh? Gimana sikapnya? Itu juga ujian. Sebaliknya, bagaimana sikap Anda ketika menghadapi anak di luar ekspektasi, bodoh, nakal, ya, tidak saleh? Nah, bagaimana? Ya mau pinter, mau bodoh, tetap aja anak, tetap anak. Nggak bisa bertukar ya. Tidak bisa orang mengatakan bukan anak saya gara-gara nakal. Atau anak orang pinter diaku anak saya itu. Ya, anak murid mah boleh ya. Anak murid maksudnya. Wa annallaha, dan sungguh Allah, indahu, di sisinya, ajrun azim, pahala yang besar. Minimal Anda tahu kosakatanya aja gitu. Ya, tugas Pak Mul mencari makna kosakata sebanyaknya. Kosakata yang susah kita catat secara tersendiri. Quran ini bisa kita kuasai maknanya, karena sebenarnya Quran walaupun ayatnya banyak, tapi yang terulang-ulang banyak, seperti Rahman, Rahim, itu di mana-mana yang mananya pengasih penyayang. Akan diulang lagi, diulang. Rahim ya penyayang, pengasih. Rahim ya penyayang. Di mana-mana. Nah, ini banyak pengulangan sehingga sebenarnya tidak harus 6.236 ayat. Ya, tidak sebanyak itu karena banyak yang diulang. Qala Ibnu Katsir berkata, kanu yasma'una minan nabi al-hadits fayafshunahu hatta yablughal musyrikin. Kata Ibnu Katsir, ayat ini adalah artinya beberapa sahabat mendengar berita dari Nabi lalu disampaikan pada orang musyrik. Ini namanya rahasia negara. Kalau lagi perang, kita sebagai warga Indonesia ngasih tahu strategi Indonesia kepada lawan. Itu kan konyol. Ya, itu pengkhianat namanya. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, nahakum an takhunallaha wa rasul kama sana'al munafiqun. Kata Abdurrahman bin Zaid, arti dari surat 8 ayat 27-28, Allah melarang kalian berkhianat pada Allah dan pada Rasul seperti yang dilakukan orang munafik. Orang munafik itu menjual berita. Bisa dihukum mati ya. Ya inilah namanya intel-intel loh. Mata-mata. Qala ba'duhum nazalat fi munafikin, kata ila Abi Sufyan yutliuhu ala siril muslimin. Kata sebagian ahli tafsir, ayat ini turun tentang seorang munafik yang menulis surat kepada Abi Sufyan. Abi Sufyan waktu itu belum muslim. Ya, memberitahu kondisi terupdate, kondisi terkini ya kaum muslimin. Nah, ini ceritanya ayat ini turun. Wa manal ayat ay wala takhunu amanatikum. Artinya janganlah kalian berkhianat
amanat-amanat kalian fima baina ba'dikum wa ba'din, di antara kalian. Minal muamalat maliyati wa ghairiha. Ya, tentang transaksi, ya, itu semua amanat itu ada. Rahasia dalam perdagangan, rahasia kekuasaan, ada semua. Hatta syu'unil adabiyah, sampai-sampai urusan adab wal ijtimaiyah dan urusan-urusan masyarakat, ada rahasianya. Fa ifsya'u sirri khianatun muharramatun, maka membukanya itu termasuk khianat yang diharamkan. Ya, jadi pejabat ini memegang rahasia lebih daripada kita. Nah itu kadang-kadang mulutnya nggak tahan, disiar-siarkan. Ya. Yang kedua, itu dalam ayat-ayat Quran. Sekarang dalam hadis. Dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna min asyarin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Seburuk-buruk orang di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ar-rajul yufti ila imraatihi. Seseorang menggauli istrinya. Wa tufdi ilaihi, istrinya menggauli dirinya. Tsumma yunshiru sirraha, kemudian dia membuka rahasianya. Ya. Jadi rahasia rumah tangga dibeberkan. Itu orang yang berbuat begitu seburuk-buruk orang. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi hadzal hadis tarimul ifsyai rajul ma yajri bainahu baina imraati min umur istimta. Hadis ini menyatakan haramnya seorang suami menceritakan apa yang terjadi antara dia dan istrinya tentang urusan istimta, hubungan seksual, ceritain secara detail ya kepada teman, ya kepada siapa saja urusan dia dengan istrinya. Nah ini tidak boleh. Wa wasafa tafasilu dzalik, dan dia merinci adegan-adegannya, itu dirinci. Ya. Wa ma yajri minal marafi min qaulin aw fi'lin wa nahwi, dan apa yang terjadi dengan istrinya, baik ucapan, tindakan, kelakuan dan sebagainya, itu hukumnya haram. Wa amma mujarradu dzikril jima fa ilam takun fi faidatun wala ilaihi hajatun fa makruhun. Tapi kalau sekedar menyebut hubungan seks secara umum, ya, hubungan badan secara umum, nggak ada keperluannya, dia cerita aja, kan namanya ngomong ya nggak bisa rem, maka itu hukumnya makruh, asal tidak melibatkan orang, cerita umum, ya. Li'ana khilaful muru'ah, karena itu melanggar kesopanan, tidak sopan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Katakan yang baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam aja udah. Ya kadang-kadang orang nggak bisa ngomong, suruh ngomong nggak mau, tapi giliran suruh diam malah ngomong. Kita kan begitu kebiasaan, suruh ngomong secara resmi nggak bisa, saben hari ngomong, ya kan? Nah, makanya supaya kita berani ngomong, kita ciptakan suasana kekeluargaan, jangan formal, Wong biasanya bisa ngomong nggak bisu. Ya, jadi semua orang bisa pidato, tidak demam panggung, biasa aja sampaikan. Tapi ya itu kalau nggak bisa, kalau nggak biasa, ya susah, ya tidak terkait dengan latar belakang. Sampai-sampai Margaret Thatcher pernah ngaku, di awal-awal kekuasaan saya demam panggung. Mau ngomong tuh masih
gemetar. Nah itu. Jadi bisa karena biasa. Kalau terbiasa ngomong lama-lama ya tenang. Jadi supaya bisa ngomong ya ngomong. Jangan setiap acara, waduh saya nggak bisa ngomong, besok lagi nggak bisa ngomong, bisa besok. Ya kapan mau bisanya kalau nggak mulai? Ya pertama terbata-bata, yang kedua bata saja. Terbata-bata. Yang kedua harus begitu. Menegur orang juga harus ada anunya ya, ada triknya. Wa in kana lau ila hajat aw taratubu alai faidatun bi ayyunkiru alai iradahu anha aw tadda'i alai ajzu anil jima' aw naudzalika fala karahata fi dzikri. Tapi kalau ada kepentingan boleh. Ya, contohnya dia sudah faktor usia sudah lemes itu. Gimana ya caranya biar kuat? Dia nggak cerita siapa-siapa, cuma minta saran. Oh, harus begini. Nah, itu juga nggak ada masalah kalau ada kepentingan. Seperti seorang pasien kepada dokternya. Kan dia datang kan mengeluhkan dirinya. Tapi keluhannya dia nggak ceritain, wah ini aib nih, saya rahasiakan. Ya nggak nyambung lah. Nggak bisa sembuh. Ya kan? Kalau dokter benar-benar ahli, kenapa nanya saya? Malah ngomong begitu. Jadi pasien, ya harus ceritalah dia keluhannya apa. Karena dokter juga manusia, bukan serba tahu kan. Karena dokter itu kan berdasarkan penelitian ya, berdasarkan kebiasaan. Nah, kita lanjutkan. Suatu saat, tuh, Rasulullah bersabda, "Inni la af'alu ana wa hadhi." Saya melakukan begini dan begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalhah, "A'rastumul laila?" Wa qala li Jabir al-Qais al-Qais. Jadi Rasulullah pernah nyindir kepada sahabatnya yang siang harinya ya mengadakan perkawinan, pernikahan, walimah. Besoknya Rasulullah nanya, gimana malam pengantinnya, sukses? Ya, alhamdulillah. Cerdas kata Rasul. Ya kan? Jadi karena kan masalah beginian kan kadang-kadang kalau orang yang sopan nggak pernah dibahas. Udah gitu dia pernikahan kan nggak tahu caranya gimana ya, memulainya gimana. Nyangu kacang sampai 2 bungkus habis nggak mulai-mulai. Awal malam pengantin, sing diki mulai ini, sama-sama malu ya, asiknya di situ. Jadi dulunya nggak pernah ketemu pas mau nikah, dijodohkan, kan sama-sama nggak kenal, itu asiknya di situ tuh. Ya sampai mau mulai ya habis kacang tanah 2 pak, contohnya gitu. Tapi kalau udah sering tahu mah cuma sedikit saja rahasia yang belum. Nah, jadi nggak awet, kan? Kalau di kalangan manhaj salafus saleh itu kan tidak ada kenalan-kenalan kecuali mendekati pernikahan. Ya, namanya ta'aruf. Ada ta'aruf. Ada berapa tingkatan itu? Menurut Mahmud Shaltut ya, ada 5, ada 4 apa gitu. Sampai khitbah. Ta'aruf, khitbah, menjelang pernikahan itu khitbah, melamar. Qala Manawi, summa yunshiru siraha ayyabusu mahaqauf ayakumil jima. Kata Munawi, kemudian seorang laki-laki yang terlarang itu menyiarkan, ya, membeberkan yang seharusnya disembunyikan. Nah, ini tidak boleh. Baik muqaddimahnya, ya, walawahiqahu atau lawahiknya, akhirnya diceritain. Fa yahrumu ifsya'u ma yajri bainal zawjain min istimta' wa wasfu tafasilu dzalik yaqulu biqaulin aw fi'lin.
maka haram menyiarkan apa yang terjadi di antara suami istri, ya, yaitu bermesraan, bahkan secara rinci, baik dalam bentuk ucapan ataupun tindakan. Dia ngomong begini, dia berbuat begini, nah, itu tidak boleh. Dari Aisyah berkata, inna kunna azwajun nabi, kami adalah istri-istri nabi. Inna kunna azwajan nabi, indahu jami'an, ya, kadang-kadang ngumpul di sisi Rasulullah. Nah, inilah suksesnya poligami Rasulullah, ya, semua istrinya bisa ngumpul jadi satu. Ya, memang ngamarnya beda-beda, tapi suatu saat ada kepentingan bisa ngumpul. 9-9-nya bisa ngumpul. Itu suksesnya. Kalau kita kan ngumpet, bukan ngumpul, ngumpet. Si A nggak tahu si B nggak tahu si A. Biasanya tahunya setelah meninggal. Saya istrinya, baru tahu, kaget. Tuh, ya. Lam tughari minha wahidan. Tidak ada yang tertinggal. Kadang-kadang kami ini atas suatu kepentingan ngumpul semua, kata Aisyah. Ya, membicarakan gimana ke depannya. Fa aqbalat Fatimah tamshi. Kami sedang ngumpul semua, tiba-tiba Fatimah datang. La wallahi ma takhfa misyataha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat jalannya, ya, cara jalannya Fatimah itu mirip Rasulullah, mirip bapaknya, ya, suami mereka, anaknya tuh. Fala marhaba, qala marhaban yab nati. Saat datang Fatimah, Rasulullah menyambut, selamat datang putriku. Summa ajlasaha an yamini. Kemudian beliau mendudukkan putrinya di sebelah kirinya. Ya, begitu hormatnya Rasulullah pada anak, ya. Jadi anaknya datang itu disambut seperti tamu. Didudukkan di sini. Sini. Jadi walaupun sudah berumah tangga, Rasulullah tetap memperlakukan anaknya dengan manja. Luar biasa, ya, Rasulullah, ya. Kita aja nggak bisa begitu. Summa saraha, kemudian Rasulullah bercerita dengan cerita yang bikin gembira. Fatimah jadi senyum gitu. Sebab boleh jadi dia datang dengan kesedihan, kan. Dia kan pasti membawa sesuatu di otaknya. Rasulullah cerita-cerita sampai dia senyum-senyum ini, si anaknya. Itulah tugas seorang bapak. Jadi beban rumah tangganya hilang. Ya, kan beban rumah tangganya selalu ada saja yang mengisi otak kita, ya, sehingga kita ini tua sebelum waktunya. Maka tugas orang tua membuat gembira supaya plong gitulah, gitu. Wah, ya gampang lah, nggak usah dipikirin. Padahal orang tuanya juga nggak tahu jawabannya apa. Ada basa-basinya. Kalau kita mah kedatangan keluarga kadang-kadang apa ya istilahnya, garing, kata orang. Garing, artinya garing, nggak rame gitu. Ya, sepi gitu. Sepi dalam keramaian, ramai dalam kesepian, contohnya. Fabakat bukaan syadidan. Nah, setelah terlihat gembira, Fatimah menangis. Ya, Fatimah menangis di hadapan ini istri-istri. Rasulullah ngajak bicara, tadinya tertawa-tawa, jadi menangis. Fala mara'a hisnaha sarahathania. Kemudian setelah beliau terlihat sedih, si ini Fatimah, Rasulullah bicara lagi, ngomong lagi. Fa'idzan hiya tathaq, tertawa. Oh, gimana itu bisa membuat seseorang di satu momen tertawa dan menangis dalam waktu yang cepat? Kan susah, ya. Seperti kita lah, anaknya nangis-nangis, oh jangan jadi tertawa, kan susah itu. Nah, gimana bisa begitu?
Fakultu laha, lalu kata Aisyah ini, saya pun bertanya, ana min baina nisaihi, di antara istri-istrinya, istrinya ngumpul, anaknya datang gitu kan. Khassaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiri min bainina. Rasulullah kok bisik-bisik kepada sampean tadi itu, kata Fatimah, kata Aisyah pada Fatimah. Suma anta tabkin, tapi Anda anti tabkin tadi nangis. Rasulullah tadi bisik-bisik, Anda terlihat gembira. Setelah gembira kok Anda nangis. Fala maqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha amma saraka. Saat Rasulullah sudah tidak bicara lagi, meninggalkan majlis, maka Aisyah mengejar Fatimah, dideketin. Apa yang membuat Anda tadi gembira? Tadi tertawa itu, cerita apa? Ditanya. Fatimah menjawab, ma kuntu la afsha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Saya tidak boleh buka rahasia. Nah, kata Fatimah, ya, maaf, rahasia. Itu. Falamma tufiya, saat Rasulullah sudah wafat, Aisyah masih ingat peristiwa itu. Ditanya lagi. Ya. Qultu laha azamtu alaika bimali alaika minal haq lamma akhbaratni. Qalat, saya simpan pertanyaan ini karena ungkapan Anda bahwa ini rahasia. Ya kan? Tapi sekarang Rasulullah sudah wafat. Tidak ada rahasia lagi. Tolong ceritakan kenapa Anda tertawa terus menangis waktu Rasulullah bicara. Apa isi pembicaraannya itu? Akhbirni, kata Fatimah, amal'an fana'am. Kata Fatimah, dulu saya simpan rahasia, memang Rasulullah mengatakannya, jangan buka rahasia. Tapi karena Rasulullah sudah wafat, rasanya rahasia ini boleh dibeberkan. Karena sudah tidak ada lagi perjanjian kan? Selanjutnya, kata Fatimah, amal ana fana'am fa akhbaratni. Qalat amma hina sarani fil amri awal fa inna akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu bil Qur'an kullasana marrah. Pada pertama, ya, pembicaraan pertama, Rasulullah mengatakan bahwa setiap tahun Jibril datang untuk membetulkan Quran. Maksudnya membetulkan letaknya. Wa inna qad aradani bil amal maratain. Dan dia tahun ini, tahun terakhir ini, Jibril datang 2 kali untuk meluruskan ini, penempatan Quran, bukan bacaannya, bukan penempatannya. Karena kita tahu bahwa tartib Quran itu ada 2, tartib nuzul dan tartib mushaf. Tartib mushaf itu dimulai dengan suratul Fatihah, berakhir dengan surat An-Nas, surat kedua Al-Baqarah, 3 Alu Imran, 3 An-Nisa, itu namanya tartib mushaf. Nah, tartib nuzul turunnya nggak selalu dari surat Fatihah dulu, terus surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, nggak begitu. Justru yang pertama kali turun surat 96, Al-Alaq, Iqra. Nah, Rasulullah itu membetulkan ini tempatnya di sini, ini tempat di sini. Rasulullah, Jibril. Nah, tahun ini beliau datang 2 kali. Nah, begitu pembicaraan Rasulullah kepada Fatimah. Apa tandanya? Berarti Rasulullah mau wafat. Maka menangislah Fatimah, diberitahu tahun ini akan wafat. Rasulullah memberitahu, Jibril datang 2 kali. Wah, menangislah beliau itu. Wala aral ajal ilak taktaraba. Saya tidak melihat ajal kecuali sudah dekat. Ajal sudah dekat. Jadi Rasulullah memberitahu dia bakal wafat. Fattaqi, bertakwalah pada Allah. Wasbiri, dan bersabarlah. Nanti kalau itu terjadi,
takwalah pada Allah, sabar ya. Singkatnya itu, ya. Bapaknya ngomong pada anaknya, Abah mau ninggal. Yang sabar ya. Fa ini nikmas salaf ana lak. Sesungguhnya aku ini adalah sebaik-baik salaf ana laki. Qalat fa bakaitu. Setelah aku, tidak lama lagi kamu yang akan meninggal. Aku dengan kamu jaraknya nggak lama. Begitu kata Rasulullah. Bagaimana kita nggak nangis ya? Maka itu nggak gerung-gerung. Kalau bahasa ini tuh. Nangislah si Fatimah. Nggak lama lagi kamu. Fabakaitu buka alladzi ra'aiti. Maka saya pun ya nangis seperti yang kamu lihat. Begitu cerita Fatimah kepada Aisyah. Falamma ra'a jazai, ketika Rasulullah melihat saya menangis ya, saranithania, lalu Rasulullah berkata lagi membawa kabar gembira. Qala ya Fatimah, wahai Fatimah, ala tardain antakuni sayyidatan nisa'il mu'minin? Kamu gembira enggak oleh Allah kamu dijadikan sayyid, perempuan terbaik ahli surga? Tuh, ya kata abahnya nih kepada anak, gembira enggak kamu? Nih kabar gembira buat kamu. Allah telah menjadikan kamu perempuan terbaik ahli surga. Ya maksudnya pimpinannya lah, bidadarinya bidadari singkatnya. Ai sayyidani nisa'il hadil ummat, artinya kamu menjadi sayyid perempuan dari umat ini. Jadi perempuan terunggul. Tuh. Qala Ibnu Battal wa fi anna la yambaghi ifsya'u sir idza kanat fi madaratan ala musar. Karena itu menurut cerita ini tidak seyogyanya kita menyiarkan rahasia yang jika didengar oleh si pendengar akan membuat dia sedih. Sebaiknya jangan. Ya, kita menyampaikan rahasia, kalau ini didengar, yang dengar bakal sedih. Liana Fatimah law akhbarat nisa'an Nabi zalikal waktu bima akhbaraha min Nabi min qurbi ajali la hasina zalik huznan syadidan. Karena Fatimah law ukhbirat, ya, seandainya diberitakan sebagian law akhbarat nisa'an Nabi zalikal waktu bima akhbaraha bin Nabi min qurbi ajalin husna zalika husnan sadidan. Seandainya Fatimah buka rahasia ketika ditanya Aisyah yang diomongin Nabi itu apa sih? Ya. Karena Rasulullah mengatakan rahasia. Tapi ternyata dikhianati. Contohnya, nah, kata Ibnu Battal ini. Kalau Fatimah buka rahasia, tidak peduli dengan pesan Nabi, pasti istrinya nangis semua. Ya, bahwa Rasulullah sebentar lagi wafat. Diberitahu, istrinya pasti nangis semua. Tuh. Jadi Rasulullah sudah kasih tahu kepada Fatimah karena tumben Jibril datang 2 kali. Ya, untuk mencocokkan penempatan ayat itu tepat atau tidak. Hafalan Nabi lah contohnya ini, ya, menguji hafalan Nabi. Oh ya benar. Dicocokin. Karena antara turun dengan tertib itu beda. Tuh. Kemudian wa kadzalika law akhbarat hunna anna sayyidata nisa'il mu'minin la azuma dzalika alaihinna washtadda husnuhunna. Yang kedua, akan menjadi tambah sedih kalau Fatimah cerita kelak yang akan menjadi bidadari terbaik surga adalah dirinya. Diceritain kedua, tambah sedih. Udah pertama diberitahu Rasulullah akan wafat, yang kedua prestasi diberitakan pada Fatimah. Ya, mereka merasa terkalahkan, tambah sedih.
Waduh, begitu ya. Falamma amarat min dzalika Fatimah ba'da mauti akhbarat bidzalik. Tapi setelah keamanan sudah tercapai, artinya Rasulullah sudah tiada, ya sudah saatnya lah diberitahukan. Ya. Sebab sadar betul para pemangku berita ini, kalau nggak nyampe, kalau dia rahasia, maka berita ini nggak nyampe ke kita. Kita mana tahu isinya. Kalau mereka nggak terus terang. Disimpan terus, mentang-mentang disuruh rahasia-rahasia. Ya kita nggak bakal tahu. Seperti Rasulullah pernah membuka rahasia kepada Hudzaifah. Hudzaifah, orang bisa masuk surga atau masuk neraka itu nasib-nasiban. Singkatnya gitu. Bagaimana fadlullah. Kalau Allah mau, orang taat bisa masuk neraka. Kalau Allah mau, orang maksiat masuk surga. Tapi nggak boleh dipandang secara telanjang ya, istilahnya saklek gitu. Maksudnya begini, kalau ada penjahat bisa masuk surga, seumur-umur dia berbuat jahat, tapi menjelang kematiannya dia berubah menjadi orang saleh. Itulah tukang sihir Fir'aun nyatanya kan, ada kan? Masuk surga dia. Sebaliknya, orang yang hidup penuh dengan ketaatan, menjelang akhirnya nyesel jadi orang taat. Berubahlah jadi penjahat. Seperti yang dilakukan oleh Bal'an bin Ba'ura, seorang ulama Bani Israel yang karena doanya lah, karena upayanya lah, Nabi Musa dan pengikutnya tersesat selama 40 tahun. Katanya karena doa dia. Jadi di kalangan Bani Israel itu ada orang yang saleh, ya, di zaman Nabi Musa. Sedang memerangi Fir'aun, lalu dia ya diprovokasi. Tuh. Nah, setelah Fir'aun beres ya, dia menghadapi lagi raja yang zalim. Diprovokasi, suruh memberitahu rahasianya. Terus saja, dia tetap nggak mau. Mereka kemudian mencari cara lain, yaitu mendekati istrinya. Memberikan banyak hadiah pada istrinya. Istrinya tuh nggak ngomong apa-apa, diberi, dipenuhi gitu. Lama-lama istrinya mempengaruhi suaminya untuk buka rahasia. Pengaruhi. Setelah nggak apa-apa sih, kasih tahu aja. Diberitahu. Begitu diberitahu, ya udah. Maka lemahlah Nabi Musa dan sahabat-sahabatnya. Karenanya itu mereka tersesat. Yatihuna fil ard. Sampai diberitakan arba'ina sanah. Keliling-keliling itu. Itu akibat doa dari Bal'an bin Ba'ura. Teknisnya seperti apa kurang rinciannya ada dalam kisah ya. Nah inilah orang yang berakhir dengan keburukan. Ya, begitu juga yang terjadi pada Qarun. Qarun dan Fir'aun. Tapi kalau Fir'aun awalnya memang udah jahat. Kalau Qarun itu orang soleh. Inna Qarun min qaumi Musa. Qarun itu kaumnya Nabi Musa. Orang yang saleh. Ya. Cuma dia nggak tahan dengan kemiskinan. Maka dia datang kepada Nabi Musa. Minta agar didoakan kepada Allah. Berubah menjadi orang kaya. Nabi Musa memberi nasihat, miskin bersyukur itu lebih baik daripada kaya kufur. Maka Qarun mengatakan, kaya syukur lebih bagus daripada miskin kufur. Ngerti nggak? Anda kasih miskin, tapi taat, itu jauh lebih bagus daripada kaya, tapi nggak taat. Tapi kan kalau taat kaya kan lebih bagus. Kata Qarun, ya taat, ya kaya, itu kan lebih maksimal. Kalau saya miskin aja taat, apalagi kaya, katanya. Gitu. Qarun meyakinkan. Tapi ternyata oleh Allah mungkin dijadikan contoh ya. Ternyata Qarun mengingkari janjinya. Setelah dia kaya raya, tidak terbukti ucapannya.
Nah, makanya oleh Allah nasibnya gimana? Tsumma khasafna bihi wa bidaril ard. Kami benamkan Qarun bersama hartanya. Jadi matinya pun tidak sempat dikuburkan. Jadi ngubur sendiri. Kami kubur Qarun bersama hartanya. Tuh, akhir dari kehidupan Qarun. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Hajar fihi jawaju ifsya sirri idza zalama yatartaba ala ifsyaihi minal madarat. Kata Ibnu Hajar, dengan demikian, dengan cerita ini berarti rahasia boleh dibuka sewaktu-waktu jika madaratnya hilang. Rahasia harus disimpan pada momen tertentu, ya, tapi tidak boleh terus-terusan. Mungkin ada waktunya, jadi ada waktu menyimpan rahasia. Jadi kalau waktunya sudah habis, boleh dibuka. Ya sama dengan ulangan lah. Buka segel kan, guru-guru itu rahasia negara. Masa mau ditutup terus? Wayanya datang ulangan mah waktunya dibuka. Boleh kan isinya. Jadi tidak ada penggandaan. Li'anal asla fi sirri al-kitman wa ila fama faidatuhu. Karena pada dasarnya ya sir rahasia itu harus disembunyikan. Tapi ada rahasia yang berwaktu, ada wayahnya, harus diungkap. Contohnya sejarah ya. Sejarah itu jangan disimpan terus, tapi kadang-kadang sejarah perlu disembunyikan karena urusan keamanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala hina ta'ayyamat Hafsah qala Umar laqitu Abu Bakrin faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar falabistu layaliya tsumma khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga terjadi pada Umar bin Khattab saat Hafsah putrinya menjanda. Saat putrinya menjanda, oleh Umar ditawarkan kepada Abu Bakar. Saya tunggu-tunggu nggak pernah ada jawaban. Ditawarkan kepada Utsman berhari-hari nggak dijawab. Ditawarkan kepada Ali juga begitu. Sehingga pernah dalam hadis yang lain Umar marah. Ya, beliau berkata, kurang apa putri saya? Cantik, sehat. Oh kalian sampai nggak mau, kalian berarti tidak hormat pada saya. Marah Umar. Menang baik, nggak dijawab nggak apa. Nggak taunya berselang beberapa lama Rasulullah melamarnya. Ya, Rasulullah melamar Hafsah untuk dirinya. Tuh. Nah, setelah beres nikah, barulah buka suara. Si Abu Bakar, saya tahu Rasulullah mau melamar, jadi saya rahasiakan. Garan saya nggak jawab-jawab gitu. Anda sampai marah gitu kan. Tuh gitu tanya. Wa fi anaman halafala yufsha sirra fulan fa afsha fulan sirra nafsihi tsumma yu'adbi halaf la yahnuth. Kalau seseorang merahasiakan, ya. Contohnya saya merahasiakan kepada Pak Mul. Selama saya titipi rahasia itu, Pak Mul gak pernah cerita. Tapi saya sendiri yang cerita. Yang punya rahasia yang cerita. Lalu Pak Mul nambahin. Itu tidak termasuk khianat. Yang begitu tidak termasuk khianat. Karena yang membeberkan yang punya rahasia. Ya berarti sudah tidak perlu disimpan lagi kalau dia sudah buka. Ditambahin, saya juga begitu. Contohnya ini, Umar yang cerita. Ya, ketika Hafsah putrinya itu menjanda, aku tawarkan pada Abu Bakar. Karena Abu Bakar nggak pernah cerita. Umar menawarkan putrinya. Sampai kemudian Umar sendiri membukanya. Maka nambahin Abu Bakar. Itulah sebabnya saya diam. Karena saya tahu Rasulullah merencanakan memperistri
Hafsah. Apa yang terjadi saudara kemudian? Hafsah terkenal seorang perempuan yang sangat rapi menyimpan Al-Quran. Ini keselamatan Al-Quran sehingga sampai ke tangan kita, itu juga melibatkan Hafsah. Jadi Hafsah itu sangat primpen. Kan Quran ini di zaman Abu Bakar itu mulai dikumpulkan. Jadi Quran ini dulunya bentuknya begini. Ya, begitu ayat turun, Rasulullah suruh nulis, benda yang dipakai nulis seadanya, akar pohon, tak kulit. Jadi amburadul. Ada yang panjang begini, ada yang gede. Nah, di zaman Hafsah itu dikumpulin, dibengket. Ya kan nggak rata, kalau ini kan rata nih. Ya karena itu ada kertas, ada kulit, pokoknya acak-acakan, tapi dibengket jadi satu. Hafsah yang pegang. Di zaman Utsman, daerah Islam semakin banyak, diperlukan kopi. Dulu kan belum ada mesin. Jadi gimana menggandakan Quran? Ditulis. Nah setelah ditulis, diserahkan pada penghafal-penghafal, bener nggak? Nah, di zaman Utsman mulai diratakan, dirapihin. Ini bentuknya. Memang bentuk buku, tapi acak-acakan, ada kulit, ada akar, ada kertas, pokoknya sedapatnya, ada kain. Lu kan gede deh. Nah, terus dirapihin dengan bahan yang sama. Nah, ini kan kalau ini kan kertas semua rapi. Ukurannya rapi kan. Kalau dulu kan belum ada alat potong yang rapi, mungkin masih pakai golok kali begitu. Kira-kira gunting belum ada lah waktu itu. Ya belum kepikiran bikin gunting. Lama-lama bagus ditemukan kertas, produksi baru jadi begitu. Baru pakai mesin. Mesin mana yang pertama kali mencetak Quran? Dulu masih tangan, ternyata buatan Jerman. Jadi sebenarnya umat Islam itu berhutang budi juga dengan Jerman. Tapi Jerman nggak ada kepentingan untuk penyiaran Islam, ya kepentingan produksi. Ya bisnis ya. Oh mau cetak. Wallahu a'lam bishawab. Ada pendapat? Ada pertanyaan? Cukup ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah berkenan tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak henti-hentinya kita berdoa untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan, penuh dengan berkah, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.